Hei semua orang yang menyatakan telah beriman. Tuan-tuan ya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata ya di depannya. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Artinya panggilan ini mencakup semua tanpa kecuali. Tak peduli sedang merasa lemah iman, futur, ataupun kuat iman. Ya, indikasinya iman itu begini standarnya. Lihat dicek, bisa dicek di sholat. Ya, dari panggilannya saja. Subuh tadi jam berapa? 4? Setengah 5 gampang ya. 4.35, oke kita ambil. 4.35. Ini nanti standar ngujinya ada di Quran surah keempat ayat 103. Ditafsir di Quran surah ke-8 ayat kedua. Ini cara ngujinya ini. Cara ngukur iman sedang kuat, standar atau tinggi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah keempat di akhir ayat 103. Orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, nanti untuk ngecek imannya bagaimana? Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu untuk mengecek ada sinyal iman atau tidak, kata Allah akan disebutkan nama Allah. Nanti ada konfirmasi di imannya, getaran. Nah, karena itu disebutkanlah dalam sehari nama Allah diperdengarkan ke telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun. Jamaknya disebut adzan. Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Kenapa adzan disebut adzan? Karena diperdengarkan langsung lafaz Allah pada orang-orang yang masih memiliki pendengaran, punya telinga. 5 kali dalam sehari untuk ngecek iman. Karena nanti ada yang paginya beriman, sorenya sudah lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Jelas kan ya? Mas Cuping kalau lagi adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Nanti kalau ada iman, getaran tuh ada. Terkonfirmasi, ya Allah sudah adzan. Nah, pernah dengar itu gak? Ya, adzan subuh 4.35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun kita. Ya Allah, sudah adzan. Nah, itu punya iman, kualitasnya standar. Iman standar. Ya, pas dipanggil, pas respon. Ya kan? Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Tapi ada orang yang 4.35, jam 4 itu sudah bangun, menjemput dan menunggu panggilan itu. Ya. Itu konfirmasi iman. Ya. Sebaliknya, jam 4 dipanggil, 4.35, baru sadar 5.34. Tuh. Atau bahkan gak ada respon, tapi penolakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa sih ini? Kecilin toanya, kan? Nah, ini menunjukkan iman bermasalah. Jelas? Dan kita doakan. Begitu responnya. Quran mengajak mendoakan loh. Bukan mencela loh. Saya mencari ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang menunjukkan celaan. Gak saya temukan. Responnya indah. Nih ya. Fir'aun tuh. Fir'aunnya. Kebayang gak? Fir'aunnya. Hobi bunuh orang. Ngaku Tuhan. Tindakan zalim dan sebagainya. Tetap kalimatnya indah. Quran surah 20. Ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi jabatan yang melekat kepadanya. Tuh lihat ya, ada orang salah menyalahgunakan wewenang jabatan. Oleh Allah dilarang mengeksplorasi dan mencela orangnya. Bukan namanya yang salah. Perilakunya yang keliru. Jangan karena perilaku salah Anda cela namanya. Karena boleh jadi ada orang dengan nama yang sama tidak berbuat demikian. Dan nama Fir'aun gak pernah diungkap di Quran. Siapa sesungguhnya? Jabatannya saja Faraoh. Bahasa Arabnya Fir'aun. Ya kan? Memberikan kesan bahwa di kemudian hari akan ditemukan potensi-potensi penyimpangan dari jabatan. Kalau ada yang demikian, engkau datang ingatkan. Bukan untuk menurunkan. Tapi mengingatkan supaya jabatan dikembalikan kepada relnya yang benar. Dan dengan apa? Qaulan layyina. Dengan yang lembut. Sentuh hatinya kata Allah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya. Maka ia akan jadi milikmu untuk. Ya minimal dia sadar kata Allah itu. Sadar dia mengerti. Ya.